ketika standar umum biaya hidup naik, maka upah alami juga akan naik. Pada akhirnya juga akan berdampak pada kenaikan harga barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Pabrik Riset dengan saya, Dewi Fatmala. David Ricardo. David Ricardo lahir pada tahun 1772 di Inggris. David merupakan anak dari Abraham Israel Ricardo. Pada tahun 1799, ketika David tinggal di Bath, David mulai membaca buku yang ditulis oleh Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Dari buku inilah membuat David tertarik dengan ekonomi. Setelah mencapai usia 37 tahun, David mulai menulis artikel dan menghabiskan selama 14 tahun untuk menjadi seorang ahli ekonomi yang profesional. Sehingga pada tahun 1817, David mulai menarik perhatian dunia, terutama oleh para ekonom dunia, melalui kontroversi Billion dengan karyanya yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation. Dalam karyanya ini, David menguraikan beberapa teori ekonomi. Yang pertama, teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa kualitas tanah berpengaruh pada besaran sewa yang dibayarkan. Semakin subur tanah, maka semakin besar harga sewanya. Karena tanah yang subur akan mampu mengurangi biaya produksi yang diperlukan. Sehingga dari hasil inilah bisa meningkatkan laba dari hasil produksi. David juga menjelaskan beberapa tipe tanah. Ada tanah yang sangat subur, tanah yang kurang subur, dan tanah yang tidak subur sama sekali. Nah, jadi semakin rendah tingkat kesuburan tanah, maka biaya rata-rata dan biaya marginal untuk mengolah tanah pun akan semakin meningkat. Nah, kemudian dengan meningkatnya biaya ini, maka keuntungan per hektar tanah pun otomatis semakin mengecil. Sehingga sewa tanah yang lebih subur akan semakin tinggi dibandingkan dengan sewa tanah yang kurang subur atau tidak subur sama sekali. Menurut David, tanah dengan tingkat sewa yang lebih tinggi ditentukan oleh tanah marginal. Artinya, tanah yang paling tidak subur yang terakhir kali memasuki pasar. Yang kedua, teori David tentang upah alami. David menjelaskan bahwa upah alami ditentukan oleh harga bahan baku. Menurut David, upah alami dapat mempengaruhi harga suatu barang karena biaya bahan baku cenderung stabil. Sedangkan upah alami ini juga cenderung berubah karena disesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Jadi ketika standar umum biaya hidup naik, maka upah alami juga akan naik. Pada akhirnya juga akan berdampak pada kenaikan harga barang. David juga menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh pengeluaran yang ditentukan untuk memproduksi barang tersebut. Karena biaya bahan baku cenderung konstan. Jadi kesimpulannya adalah yang paling berpengaruh terhadap harga adalah upah alami, yang jumlahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, teori David tentang nilai kerja. Nah, di dalam teori nilai kerja ini, David lebih menekankan pada peningkatan hasil produksi sambil menekan biaya produksi, sehingga dengan memberikan upah minimum kepada para pekerjanya. Jadi, pada intinya, teori upah alami dan teori nilai kerja ini, di mana David lebih berfokus pada nilai tukar sebuah produk yang ditentukan dari biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk itu. Nah, biaya ini meliputi biaya bahan baku dan upah para pekerja. Upah yang dimaksud ini adalah upah yang memenuhi kebutuhan dasar para pekerja sehingga disebut dengan upah alami. Dan yang keempat, ada teori keunggulan komparatif. Menurut David, dalam pandangannya tentang teori komparatif ini adalah masyarakat itu harus berfokus pada peningkatan produksi barang yang dapat dihasilkan dengan lebih efisien. Sehingga dari hasil produksi itu diharapkan dapat diperdagangkan. Kemudian, keunggulan komparatif ini dapat diperoleh jika sebuah negara dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Jadi, menurut David, dalam pandangannya tentang teori komparatif ini adalah sebuah negara itu harus fokus pada sektor ekonominya untuk daya saing di tingkat global.
dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk bisa mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negerinya. Jadi, dari hasil perdagangan internasional ini akan membawa dampak positif untuk kemajuan negara tersebut. Nah, teori ini selanjutnya diterapkan dan mengarah pada pemahaman tentang ketimpangan yang absolut yang kerap kali tidak sejalan dengan perdagangan internasional yang terjadi dalam sebuah negara. Oke teman-teman, jadi itu adalah pendapat David tentang teori-teori ekonominya. Kalau ada yang tidak sepakat, silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di topik selanjutnya.